Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar PPG ya, atau pendidikan profesi guru teman-teman ya. Nah, di kesempatan kali ini ya teman-teman tentunya sudah tahu ya bahwa ada informasi atau edaran terkait dengan pelaksanaan PPG dalam jabatan untuk tahun 2022. Nah, kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara kita memverifikasi data diri kita ya. Jadi data diri kita itu kita harus memastikan bahwa yang pertama data diri kita itu sudah benar, yang berikutnya adalah sudah valid ya. Jadi memang data kita itu tidak ada masalah, sehingga nanti ketika ada siapa tahu ya kita dapat undangan di PPG, teman-teman nanti sudah tidak ada kesulitan data lagi ya. Jangan sampai nanti ada perbedaan data yang menyebabkan bisa saja ya teman-teman tidak terundang untuk mengikuti seleksi PPG. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman nanti bisa mengecek data itu baik itu secara online ya maupun secara offline. Nanti kita akan bahas 5 cara memverifikasi data diri untuk persiapan PPG di tahun 2022 ini. Tapi sebelumnya teman-teman ya, kita ingatkan kembali mungkin bagi kalian ya yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, yang pertama teman-teman ya, kita awali tentunya teman-teman sudah paham semua ya bahwa kemarin sudah ada surat edaran ya. Surat edaran ini nanti teman-teman bisa download ya di video kita di deskripsi, atau teman-teman bisa cek aja di mastiokdr.com ya. Di sini nanti ada informasi terkait dengan pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 ya. Bagi teman-teman nanti yang belum punya file atau mungkin di HP-nya hilang ya, teman-teman nanti bisa kunjungi aja di website kita Mas Tio KDR. Teman-teman bisa mendownload ulang untuk surat edarannya. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Yang berikutnya di sini untuk surat edaran ya, pemutakhiran data diri ya dari Dirjen GTK Kemendikbudristek, yang mana teman-teman di sini ya ada informasi terkait dengan pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru ya PPG dalam jabatan tahun 2022. Dalam hal ini teman-teman surat ini ditujukan ya untuk Dinas Pendidikan Provinsi dan juga Kabupaten. Nah, di sini teman-teman dalam rangka pelaksanaan pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022 ya, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan melakukan pemutakhiran data calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, sehubungan dengan hal itu teman-teman ada beberapa informasi yang disampaikan. Yang pertama adalah data yang perlu dimutakhirkan, yaitu adalah NIK. Nah, ini nanti NIK itu teman-teman tentunya paham ya, mestinya ada di Dukcapil, tetapi juga harus disinkronkan dengan Dapodik. Nanti kita akan membahas bagaimana caranya untuk melakukan verifikasi data diri. Yang berikutnya adalah tanggal lahir, ini melalui laman Verval PTK. Nah, tentunya teman-teman juga nanti jangan bingung ya. Misalkan Pak, saya membuka vervalptk.data.kemdikbud.go.id, ternyata saya nggak bisa login ya. Memang tidak bisa ya, karena login ini hanya dikhususkan untuk operator sekolah ya, atau operator Dapodiknya. Nah, yang berikutnya yang B, di sini ada riwayat pendidikan formal. Nah, di sini nanti ada beberapa cara untuk melihat apakah riwayat pendidikan formal kalian itu sudah masuk ke dalam sistem atau belum. Ya, di sini mulai dari jenjang pendidikan dasar ya hingga pendidikan terakhir. Nah, ini termasuk juga nanti teman-teman ketika S1 ya, itu harus ada namanya Verval Ijazah ya. Teman-teman nanti bisa cek di video kita teman-teman ya. Di sini di bagian playlist di sini ada yang membahas terkait dengan Verval Ijazah ya di sini ya. Ini komplit teman-teman ya, mulai dari Verval Ijazah kita sudah siapkan semua videonya, mungkin saja bisa membantu kalian. Yang berikutnya teman-teman ada namanya riwayat karir guru ya. Nah, ini nanti di mana cara ngeceknya bagaimana dan cara menginput datanya seperti apa ya. Kita nanti akan sedikit memberikan informasinya. Nah, di sini mulai dari pertama kali mengajar ya melalui aplikasi Dapodik Sekolah. Nanti tampilnya seperti apa ya? Mungkin ada teman-teman yang sampai sekarang mungkin belum pernah melihat riwayat karir itu seperti apa sih sebenarnya ya. Yang terakhir adalah status kepegawaian dan jenis PTK ya melalui aplikasi Dapodik Dinas. Nah, ini sangat penting teman-teman ya, status kepegawaian kalian itu harus jelas. Yang pertama, apakah teman-teman itu GTY ya, apakah teman-teman itu PTT ya, apakah teman-teman itu guru kelas ya, apakah teman-teman itu PNS ya, apakah CPNS dan seterusnya, apakah guru honorer. Nah, ini status kepegawaian teman-teman harus jelas. Yang kedua adalah jenis PTK-nya ya. Kalau jenis PTK ini ada guru kelas ya, ada guru mapel
ya, mungkin ada tutor dan sebagainya. Nah, ini keduanya ini adalah berbeda ya, karena ada status kepegawaian dan juga ada jenis PTK-nya. Ini teman-teman harus cek dan nanti kita akan memberikan cara melihatnya seperti apa. Yang berikutnya adalah di sini ya, di poin 2-nya teman-teman ya. Nah, batas waktu pemutakhiran data yang dimaksud adalah tanggal 30 Januari 2022 ya, pukul 23.59. Artinya teman-teman ini masih banyak kesempatan ya, masih ada sekitar 2 minggu lagi. Teman-teman harus memastikan semua data kalian itu benar dan valid. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya sampai di sini. Oke, selanjutnya yang pertama ya, kita akan melihat bagaimana 5 cara kita untuk memverifikasi data diri kita ya. Yang pertama ya adalah membuka data di Dapodik. Di Dapodik ini teman-teman ya bisa dibuka secara online ya maupun bisa dibuka secara offline. Tentunya kalau di sekolah ada Dapodik itu yang sudah di-online kan ya, ada yang belum. Ya perlu diketahui bahwa Dapodik lokal ya ini adalah semuanya berbasis offline ya, jadi tidak ada online. Ya, jadi semua teman-teman itu pengerjaannya Dapodiknya ini adalah secara offline, tetapi biasanya memang di online kan ya, misalkan menggunakan IP public ataupun yang lainnya. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi aplikasi Dapodik ini adalah offline. Nah, mungkin saja nanti ada yang di online kan, sehingga teman-teman itu bisa melakukan perubahan data itu secara mandiri. Oke, yang pertama di dalam Dapodik yang perlu kalian cek adalah identitas teman-teman ya. Identitas itu mulai dari nama ya. Ingat ya, nama itu tanpa gelar, karena gelar kalian itu sudah ada di riwayat pendidikan. Pak, misalkan nama saya ada gelar bagaimana ya, segera dilakukan perubahan di Verval PTK ya. Jadi kalau misalkan di nik di Dukcapil kita Pak, nama saya ada gelar ya, sebaiknya memang nama itu tanpa gelar teman-teman ya, karena gelar itu adanya di riwayat pendidikan. Ya, bisa dipahami ya. Yang kedua adalah jenis kelamin, ini sangat penting juga ya. Jadi jenis kelamin jangan sampai teman-teman itu ternyata laki-laki ya, ternyata jenis kelaminnya menjadi perempuan ya. Itu teman-teman harus ngecek. Yang pertama di Dapodik adalah di laman identitas ya. Terus yang berikutnya adalah tempat lahir ya. Tempat lahir pastikan ini juga benar ya, teman-teman lahirnya di mana. Yang paling penting juga ini adalah tanggal lahir. Ya, ini sesuai dengan informasi yang di sini tadi ya. Yang harus kalian perhatikan itu adalah NIK dan juga tanggal lahir. Ya, nik dan tanggal lahir. Oke ya, nama ibu kandung segera dicek ya, pastikan semua data sama antara di Dapodik dan juga di Dukcapilnya. Oke, kalau sudah seperti ini, teman-teman yang berikutnya yang perlu kalian cek adalah bagian nik ya. Di sini ada nik ya, niknya cek apakah niknya sudah benar ya, sudah sesuai dengan yang ada di Dapodik dan juga yang ada di Dukcapil ya. Pastikan semuanya sama ya, niknya apakah ada perbedaan digit apa tidak, karena ini sangat data ini data vital ya, antara tanggal lahir, nama ya, nik ya, itu sangat vital. Yang berikutnya adalah cek bagian kepegawaian. Nah, ini seperti yang diinformasikan teman-teman ya. Di sini ada status kepegawaian ya. Nah, ada status kepegawaian dan jenis PTK. Ya, ini dua hal yang berbeda. Nah, yang pertama teman-teman di Dapodik di sini ada namanya kepegawaian. Ya. Nah, di kepegawaian di sini teman-teman ada jenis PTK-nya. Ya, jenis PTK-nya apa? Misalkan seperti yang sudah kita jelaskan ya, ada guru mapel ya, ada guru kelas ya, misalkan ada tutor atau mungkin yang lain-lain sebagainya. Di sini ada jenis PTK. Yang kedua adalah status kepegawaian. Nah, statusnya teman-teman ini sudah betul atau belum? Teman-teman itu GTY ya, CPNS, PNS ya, atau mungkin guru honor sekolah. Nah, ini teman-teman harus perlu dicek ya di Dapodik kalian. Ini pengecekan secara offline ya, nanti secara online nanti ada di slide kita berikutnya. Yang berikutnya adalah NUPTK. Silahkan dicek NUPTK-nya bagi yang sudah punya, silahkan dicek. Bagi yang belum punya, silahkan teman-teman melakukan pengajuan NUPTK ya. Nanti di video kita juga sudah ada ya terkait dengan NUPTK ya, teman-teman bisa cek aja ya. Di sini ya, nanti di bagian NUPTK ya, cek aja di sini ya, NUPTK. Nah, di sini ya, cara melihat NUPTK, cara mengajukan NUPTK ini semuanya sudah ada di channel kita. Oke. Yang berikutnya adalah di sini ya, SK pengangkatan. Ini juga sangat penting ya. Teman-teman itu diangkat tahun berapa? TMT-nya ini sudah benar atau belum? Lembaga pengangkatnya ya. Kalau misalkan sudah CPNS, PNS, dilihat apakah semua SK datanya ini sudah benar atau belum. Ya. Kalau misalkan teman-teman itu jenis kepegawaiannya misalkan PNS atau CPNS. Cek teman-teman ya, pastikan SK pengangkatan ini pertama kali teman-teman diangkat. Ya, apakah sudah betul atau salah? Karena ini juga sangat berpengaruh terhadap nanti ketika teman-teman mengikuti PPG-nya. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Yang berikutnya adalah cek di bagian riwayat pendidikan. Nah, ini juga sangat penting sekali ya, teman-teman. Nanti di sini ya, di bagian data rinci pegawai di sini ada riwayat pendidikan formal.
Teman-teman cek ya apakah SD-nya sudah masuk ya, SMP-nya sudah masuk atau belum, SMA-nya, S1-nya ya, mungkin teman-teman punya S2 ya, punya S3, jangan lupa semuanya dimasukkan ke dalam riwayat pendidikan formal ya. Dari satuannya pastikan sudah betul ya, fakultasnya ya, prodinya atau jurusannya pastikan sudah benar, karena nanti di data ini akan diambil untuk kegiatan verbal ijazah. Ya, tahun masuk, tahun lulus pastikan semuanya benar ya. Nah, ini jangan sampai keliru teman-teman ya. Nah, misalkan teman-teman ada kesulitan, teman-teman bisa koordinasi dengan operator sekolahnya ya, bagaimana cara memasukkan data-data ini. Oke. Yang paling terakhir adalah di bagian riwayat karir ya, seperti yang sudah disampaikan di sini ya. Di sini ada riwayat karir ya. Riwayat karir sudah ya, pendidikan formal sudah. Terus di sini riwayat karir ya. Di sini status kepegawaian sudah. Yang terakhir adalah riwayat karir. Riwayat karir nanti juga sama ya, ada di data rinci GTK. Di sini ada bagian riwayat karir guru. Silahkan dimasukkan ya. Jenjang pendidikannya apa? Jenis lembaganya, status kepegawaiannya, misalkan di sini ada guru honor sekolah, misalkan ada GTY, misalkan ada CPNS dan seterusnya. Jenis PTK-nya apa? Misalkan guru mapel ya, ada guru kelas dan sebagainya ya. Lembaga pengangkatnya siapa? Di sini bisa disebutkan nomor SK kerja, ini dilihat di SK-nya nomornya berapa, tanggal SK kerja juga ada di SK, TMT kerja juga ada. Nah, TST-nya ini kalau misalkan teman-teman itu masih aktif ya tidak perlu diisi. Tetapi kalau teman-teman sudah tidak aktif ya, misalkan teman-teman pernah pindah sekolah ya, TST-nya harus diisi. Misalkan di sekolah pertama ya, teman-teman itu sampai tahun berapa ya, TST-nya bisa diisi. Nanti yang terakhir yang teman-teman masih aktif, untuk TST-nya tidak usah diisi. Pak, kalau misalkan di riwayat karir ini saya isi per tahun bagaimana? Karena SK-nya ya, biasanya SK itu ada yang per tahun. Boleh. Misalkan di sini ya diisi tahun 2013 ya, 2014, 2015, 16, 17 boleh, tidak masalah ya, teman-teman bisa mengecek di masing-masing SK kalian. Ya, seperti itu teman-teman ya, bisa dipahami ya. Yang berikutnya adalah cara kedua. Nah, di sini teman-teman bisa mengecek data ini secara online ya, melalui manajemen Dapodik secara online. Nah, di sini data ini diambil dari Dapodik ya. Yang pertama, teman-teman silahkan ya login di laman dapo.kemdikbud.go.id ya. Ini silahkan kunjungi laman ini ya, nanti akan tampil seperti ini. Teman-teman klik aja login. Ya, di sini ada login individual ya, teman-teman silahkan cek. Nah, misalkan teman-teman nanti ada kesulitan, Pak, saya tidak tahu username dan passwordnya ya, silahkan konfirmasi dengan operator Dapodiknya di sekolah untuk biar diberikan username dan passwordnya. Nah, di login ini ya teman-teman, selain melalui dapo.kemdikbud.go.id ya, teman-teman bisa melalui laman ptk.datadik.kemdikbud.go.id ya. Tampilannya sama saja ya caranya. Nanti teman-teman harus memasukkan username dan passwordnya ya. Jadi semuanya datanya diambil dari Dapodik. Silahkan konfirmasi dengan operator Dapodiknya jika teman-teman lupa. Yang perlu kalian pastikan adalah menggunakan email yang aktif. Tidak diperkenankan menggunakan email orang lain. Pengaturan ulang akun dapat melalui manajemen Dapodik. Nah, manajemen Dapodik ini yang bisa login adalah operator Dapodik di sekolah ya. Nah, nanti di tampilan di sini ya, di ptk.datadik.kemdikbud.go.id ya, di sini ada biodata ya, di sini ada beban mengajar ya, ada tugas, di sini ada pendidikan ya untuk mengecek ijazah S1, S2 ya, SD, SMP, SMA, ada riwayat sertifikasi, riwayat kepangkatan ya, riwayat gaji berkala, dan juga ada ini mungkin riwayat karirnya. Ya, teman-teman bisa cek ini secara online teman-teman ya, melalui manajemen Dapodik. Terus di sini ada identitas kalian yang perlu kalian cek ya, mulai dari nama ya, jenis kelamin, NIP, NIK ya, NUPTK, tempat lahir dan seterusnya ya, mulai dari kepegawaian, domisili kalian ya, penugasan kalian ya. Itu teman-teman bisa cek melalui manajemen Dapodiknya. Ya, seperti ini teman-teman harus mengecek datanya, ini bisa cek secara online. Yang ketiga teman-teman bisa membuka atau mengecek melalui aplikasi SIM PKB. Ini juga melalui online ya. Yang sangat penting adalah SIM PKB teman-teman ya. Jadi nanti semua kegiatan untuk misalkan teman-teman itu bisa mengikuti PPG itu juga harus memiliki akun SIM PKB. Ya, nanti teman-teman bisa cek di video kita sudah ada. Nah, SIM PKB teman-teman ya, teman-teman bisa cek datanya ya di sini melalui laman gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Teman-teman bisa cek aja di sini. Di bagian sini ya, di gtk.belajar.kemdikbud.go.id ya, di sini ada laman SIM PKB. Silahkan login.
Pak, saya ada kesulitan melalui SIM PKB ya. Teman-teman bisa coba buka ya di playlist kita. Kita sudah membahas terkait dengan SIM PKB. Mana ya? SIM PKB ya di sini ya. Nah, insya Allah di sini juga komplit terkait dengan SIM PKB. Kalau ada kesulitan, teman-teman bisa kontak ke kami. Nanti teman-teman, insya Allah kita akan membantu memberikan informasi terbarunya. Ya, nah di SIM PKB teman-teman ya, di sini nanti ada ya informasi ketika misalkan teman-teman mengikuti program upskilling dan reskilling ya. Misalkan nanti teman-teman itu ada undangan PPG, itu semuanya juga melalui SIM PKB. Misalkan ada pretest, itu juga dari SIM PKB. Nah, yang berikutnya adalah di SIM PKB ini juga sangat jelas ya, persyaratan kelengkapan data. Misalkan nanti teman-teman ada undangan PPG, itu juga akan dicek ya, sinkron dapodik atau belum, usianya berapa, memiliki kualifikasi pendidikan berapa. Yang terakhir adalah apakah teman-teman itu memenuhi syarat untuk mengikuti PPG apa tidak. Itu juga melalui aplikasi SIM PKB. Nanti kita akan ulas lebih lanjut teman-teman ya di pertemuan video kita berikutnya. Nah, di sini juga sangat penting teman-teman ya. Di sini juga ada ya di SIM PKB. Di sini ada mengenai data-data kalian ya, mulai dari nomor peserta UKG, NUPTK, mapel UKG ya, nama sekolah, status sekolah, ada email kontak. Yang terakhir yang sangat penting adalah TMT pengangkatan. TMT pengangkatan ini diambil dari SK pertama kalian ya, ketika misalkan menjadi guru. Ya, seperti itu. Nanti di sini juga ada komunitas ya atau MGMP-nya. Ya, di sini nanti ada program guru penggerak jika teman-teman mau mengikuti, ada program vokasi dan juga nanti untuk kegiatan PPG. Oke. Cara yang keempat teman-teman ya. Nah, ini yang cara keempat ini tentunya teman-teman sudah banyak yang tahu ya, karena teman-teman tentunya yang sudah sertifikasi sering-sering untuk mengecek di laman ini. Yaitu cek data melalui info GTK. Ini juga dilakukan secara online ya, melalui laman mana ya? Melalui info.gtk.kemdikbud.go.id. Ini teman-teman loginnya ya, ini sama ya dengan login di Verval PTK tadi. Di ptk.datadik. Ya, di sini teman-teman nanti ada dua cara bisa menggunakan mana tadi? Nah, ini ya, login langsung melalui GTK atau bisa menggunakan SSO. Nah, ini nanti sama ya dengan ketika teman-teman itu login di sini tadi, di mana ya? Sebentar. Ini di sini ya. Nah, mana tadi? Ini. Di sini ya, di PTK Datadik ya. Ini sama ya kalau teman-teman nanti menggunakan login di sini. Bisa langsung menggunakan ke GTK atau menggunakan SSO. Ya, info GTK sudah sangat paham. Teman-teman kalau ada kesulitan ya, misalkan lupa password, lupa username, silahkan konfirmasi dengan operator dapodiknya di sekolah. Nah, di dalam info GTK teman-teman ya, di sini tentunya ya sangat banyak sekali informasi. Inilah semua informasi ini diambil dari dapodik ya. Di sini sudah sangat jelas sekali ya. Teman-teman silahkan dibaca ya. Informasi yang ditampilkan berasal dari data yang dikirim sekolah melalui dapodik. Jika ada kesalahan dan proses perbaikannya dilakukan di sekolah masing-masing dan menjadi tanggung jawab pemilik data. Artinya pemilik data ya yang membuka ini ya, seperti itu. Nah, Pak, lalu apa yang perlu kita cek ketika kita sudah membuka info GTK? Yang pertama adalah mulai dari poin 2 ya. Poin 1 juga sangat penting teman-teman ya. Ini adalah update data terakhir kita di info GTK. Ya, di sini misalkan dapodiknya sinkronnya tanggal berapa, terus datanya sudah update atau belum. Misalkan ini tanggal berapa ini? Tanggal 1 ya. Kalau misalkan dapodik melakukan perubahan ya, misalkan September ya, tanggal 9. Kalau di sini sudah datanya tanggal 10, berarti data itu sudah masuk. Ya, kalau misalkan teman-teman Agustus ya, ternyata di sini sudah Oktober, berarti kan sudah masuk. Kalau teman-teman misalkan melakukan perubahan di November atau Desember, data yang ditampilkan ini masih Oktober, artinya datanya itu belum update yang data terakhir. Oke, yang pertama yang perlu dicek adalah NUPTK ya. Cek bagian NUPTK adakah sudah benar atau belum. Pak, cara ngecek NUPTK bagaimana ya? Teman-teman bisa cek di video kita juga sudah ada ya, mengenai pengecekan NUPTK. Namanya juga harus dicek apakah sudah betul. Tanggal lahirnya teman-teman, NIK-nya, nomor induk kependudukan, emailnya ini juga sangat penting, email itu ya, untuk melihat atau memberikan informasi. Biasanya ada juga yang melalui email. Berikutnya ada jenis PTK-nya, ini juga sangat penting ya. Nah, di sini ada guru mapel ya, status kepegawaiannya ya, misalkan guru honor sekolah, GTY, PNS, CPNS ya, dan seterusnya ya. Di sini misalkan guru honor sekolah ya, ada Kak nomor SK pengangkatannya, teman-teman itu diangkat pertama kali tahun berapa.
TMT SK pengangkatannya sudah benar atau belum, sumber gajinya sudah impasing atau belum. Nah, di sini ada nama ijazah terakhirnya sudah benar atau belum. Ini ada jurusannya ya, silahkan dicek sudah betul atau belum. Lalu nanti di bagian sini ada riwayat pendidikan formal ya, apakah S1-nya sudah masuk, SMA-nya, SMP-nya ya, SD-nya ya. Di sini misalkan ada riwayat sertifikat pendidik, teman-teman bisa cek. Ada juga status verbal ijazahnya teman-teman ya. Di sini tanggal verbalnya kapan, nama pada ijazah, nomor ijazah dan seterusnya. Teman-teman harus cek datanya itu melalui info GTK secara online. Bisa dipahami teman-teman ya, sehingga nanti teman-teman bisa lebih awal mengecek data. Ketika data Anda itu sudah benar dan valid, ya maka teman-teman itu akan lebih mudah ya ketika nanti ada program PPG di tahun 2022 ini. Semoga teman-teman terjaring dan bisa mengikuti PPG. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir teman-teman ya, cara kelima ini membuka data di laman melalui Verval PTK secara online. Tetapi perlu diingat, Verval PTK ini tidak semua orang bisa membuka. Yang bisa membuka hanya operator dapodik di sekolah ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa mengunjungi ya di laman vervalptk.data.kemdikbud.go.id ya. Perlu diingat, login ini hanya bisa dilakukan oleh admin atau operator sekolah. Bagi teman-teman yang mau mengecek data, silakan konfirmasi dengan operator sekolahnya. Nah, di sini nanti yang perlu cek adalah di daftar PTK, teman-teman cari nama kalian ya. Pertama adalah NUPTK kalian sudah benar atau belum. Ya, silahkan dicek, NUPTK-nya dicek. Yang kedua adalah NIK-nya ya. Di sini ada NIK ya, ada NIK lah. Yang bermasalah itu adalah validasi dengan Dukcapil. Kalau misalkan seperti ini artinya antara data dapodik dengan data Dukcapil ini sudah sama ya. Misalkan NIK-nya dan juga namanya ini sudah sama. Tetapi kalau yang ada bermasalah seperti ini ya, yang merah ini segera konfirmasi teman-teman ya. Maka teman-teman harus ngecek apakah Verval PTK kalian itu sudah centang biru atau masih silang merah. Kalau masih silang merah, segera konfirmasi ke operatornya untuk dilakukan perbaikan data, mana yang salah, apakah yang ada di dapodik atau yang ada di Dukcapilnya. Ya, bisa dipahami ya. Di sini nanti ada jenis PTK-nya sama ya. Di sini ada guru mapel ya, ada guru mapel. Ataupun mungkin di sini teman-teman yang masih mengajukan NUPTK ya, di sini bisa dilihat teman-teman silahkan mengajukan NUPTK-nya bagi yang sudah memenuhi syarat ya. Di sini misalkan jenis PTK ya, ada guru mapel, ada tukang kebun ya, ada penjaga sekolah, ini juga bisa untuk mengajukan PTK asalkan teman-teman sudah memenuhi syarat. Atau teman-teman yang sudah memiliki PTK tapi masuk ke dalam pengajuan PTK, teman-teman pengajuan NUPTK ya, teman-teman nanti bisa melakukan klaim NUPTK ya. Seperti itu teman-teman ya, ini terkait dengan 5 cara untuk melakukan verifikasi data kalian ya. Semoga teman-teman bisa bermanfaat dan teman-teman bisa mendapatkan informasi, sehingga kita doakan ya bagi teman-teman yang ingin mengikuti program PPG di tahun ini ya, tahun 2022, semoga bisa terjaring dan bisa lolos mengikuti seleksi PPG di tahun 2022 ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.